Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Hari Trinitas. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Hendra Benyamin Dores, STH, adalah Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Bahtera Kasih, Gresik. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita berkata di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, "Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu.
dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2, yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perintah hidup baru yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, firman Tuhan menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Umat Tuhan, saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari mempersiapkan bacaan firman Tuhan kita pada saat ini
yaitu kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Dan dengan Alkitab yang terbuka, saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami semua merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh hidup sampai dengan saat ini hanya karena kuasa dan kekuatan-Mu. Dan saat ini ketika kami akan diberkati oleh firman Tuhan, kami membawa diri kami serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Urapan-Mu nyata bagi hamba-Mu dan bagi jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Oh haleluya, amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di bawah terang judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayanya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Saudara-saudaraku umat Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Secara singkat, latar belakang dari perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini berkisah tentang setelah air bah surut atas kehendak Tuhan, maka atas kehendak Tuhan juga Tuhan kembali hendak menata ulang alam ciptaannya yang rusak sebab air bah tersebut. Tuhan kembali hendak menata ulang alam ciptaannya. Dan Tuhan memberkati dan memerintahkan Nuh untuk melanjutkan kehidupan dengan beranak cucu, sehingga keturunannya mendiami seluruh bumi. Dan berkat yang diterima oleh Nuh dapat berarti bahwa dia adalah pribadi yang dipilih untuk awal tumbuhnya generasi-generasi yang lebih taat kepada Tuhan Yesus. Dengan pengertian lain, saudara-saudaraku, Tuhan menetapkan Nuh dan keturunannya sebagai mitra dalam memelihara ciptaannya. Artinya Tuhan akan membuat seluruh ciptaannya tunduk di hadapan Nuh dan keturunannya. Dan keturunan Nuh diperintahkan untuk menjadi pengelola yang bijak untuk seluruh ciptaan yang ditata kembali oleh Tuhan melalui Nuh. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bisa kita mengerti begini bahwa keterpilihan Nuh dan keturunannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kembali menata alam, karena alam telah dirusakkan oleh Allah sendiri akibat dosa manusia. Keterpilihan Nuh untuk kembali mengelola alam semesta yang hancur akibat dosa manusia itu bukan karena kekuatan dan kehebatan Nuh, saudara. Saudara boleh catat itu. Bukan karena kekuatan dan kehebatan Nuh, tapi semua karena kehendak Tuhan, karena
pemilihan Tuhan semata-mata, karena keinginan Tuhan dari Allah sendiri yang melihat berdasarkan ketaatan Nuh dan keturunannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, itulah secara singkat akan latar belakang dari bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika air bah sudah disurutkan oleh Tuhan, ya, saat itu Allah kembali berniat untuk menata alam ini. Dan yang tinggal adalah Nuh dan keluarganya, Nuh dan keturunannya. Dan Tuhan memberkati Nuh, dan Tuhan memilih Nuh untuk menjadi mitra kerjanya. Tuhan memerintahkan untuk berkuasa di atas alam yang baru saja tercipta dan menata bersama-sama. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan Nuh, tapi semata-mata hanya keterpilihan dari Tuhan yang berdasarkan atas ketaatan Nuh dan keturunannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Cukup singkat ayat bacaan kita, karena itu kita langsung masuk di dalam pengajaran yang bisa saudara dan saya dapatkan, saudara-saudara. Yang pertama, marilah kita selalu memahami bahwa karena kuasa Allah melalui karya putranya Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya dipilih menjadi umat yang terselamatkan. Nah, secara tidak langsung, saudara dan saya pun sudah dipilih menjadi mitra Allah. Mitra kerja Allah di dalam mengelola ataupun menata alam semesta ini. Melalui putranya. Dengan pengertian lain, saudara-saudara, begini saudara-saudaraku, bahwa pada bagian lain firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara boleh buka Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 9 dan saudara boleh baca. Setelah saudara buka dan baca, perhatikan kembali. Maksud dari Mazmur 148 ayat 7 sampai dengan 9 ini intinya adalah menegaskan bahwa alam diciptakan juga oleh Allah, juga diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi alam ini diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk dinikmati oleh manusia, bukan hanya untuk dikuasai oleh manusia, tapi alam ini juga diciptakan untuk memuliakan Allah. Nah, apa jadinya kalau alam ini rusak? Otomatis keinginan Allah tidak terlaksana, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu saudara-saudara, ya, seharusnya saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang sungguh terselamatkan melalui kuasa Yesus Kristus, seharusnya saudara dan saya menyadari akan hal ini, bahwa saudara dan saya adalah mandat atau menerima mandat dari Allah sebagai mitra kerja Allah untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Ya. Dan manusia mendapatkan mandat untuk memelihara dan menguasai alam ini. Mandat itu bukan surat izin untuk supaya kita berbuat semena-mena terhadap alam ini. Mandat ini bukan berarti saudara dan saya berbuat sesuka hati terhadap alam semesta ini. Tetapi mandat ini harus dikerjakan dengan penuh takut akan Tuhan. Mandat ini harus kita mengerti bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh darah Yesus juga untuk menjaga alam semesta ini. Saudara bisa bandingkan dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Di situ dikatakan Allah menghendaki saudara dan saya sebagai pengurus kasih karunia Allah. Saudara, alam kita ini adalah salah satu bentuk kasih karunia Allah. Alangkah naifnya saudara dan saya jika saudara dan saya merusak kasih karunia Allah. Ujung-ujungnya saudara dan saya sendiri akan menderita karena saudara dan saya sudah merusak kasih karunia Allah. Karena itu saudara dan saya harus senantiasa mengingat, ketika saya sudah diselamatkan, Anda diselamatkan melalui darah kuasa Yesus, saudara dan saya punya peranan penting. Untuk apa? Untuk menjaga kasih karunia Allah ini, saudara. Saudara, saya punya buku catatan, ada kisah yang sangat menyentuh hati yang terjadi kira-kira tahun 2008, 2009. Nah, itu terjadi saudara-saudara, kisahnya bercerita seperti ini. Katanya murid-murid SD Marsudirini Yogyakarta, ya. Marsudirini Yogyakarta selama 5 minggu itu merelakan sebagian uang saku mereka untuk disumbangkan untuk kegiatan. Kegiatan apa? Ternyata uang saku mereka sehari
mereka gunakan untuk kegiatan dalam tema uang saku sehari selamatkan bumi. Tahun 2008 dan 2009. Nah, saudara-saudaraku, murid-murid SD digiatkan untuk melakukan hal ini, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dan ini mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dan pengorbanan mereka tidak sia-sia, dan akhirnya dana yang terkumpul kemudian dibelikan 50 ribuan bibit pohon yang digunakan untuk menghijaukan perbukitan di daerah Yogyakarta. Perbukitan itu dikenal dengan nama Perbukitan Manoreh, November 2008. Anak-anak disuruh mengumpulkan uang karena ada bukit yang sudah gundul. Dengan terang tema kegiatan uang saku sehari untuk kelestarian alam. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Tentu saudara dan saya bukanlah lagi seorang anak yang diperintahkan untuk menjaga alam semesta. Saudara dan saya dewasa di dalam iman. Firman Tuhan berkata, ketika aku masih kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak. Ketika aku menjadi seorang dewasa, aku berlaku seperti orang dewasa. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai orang dewasa, tentu saudara dan saya bisa lebih jauh lebih baik daripada anak-anak. Dan ingat saudaraku, saudara boleh catat. Catat ini, Tuhan hanya sekali menciptakan dunia. Hanya sekali, saudara. Kenapa begitu, Pak Pendeta? Dia datang yang kedua kali sebagai Allah, sebagai hakim yang adil, bukan lagi sebagai pencipta. Sekali saja dia ciptakan dunia, saudara. Selanjutnya apa? Tugas saudara dan saya untuk mengelola dan menatanya. Dan hati-hati, saudara. Ada saatnya saudara dan saya diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan kepada kita dalam mengelola alam semesta ini. Pengajaran yang pertama, saudara. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Kalau kita berbicara tentang Allah juga memilih dan menetapkan saudara dan saya sebagai mitranya untuk mengelola dan menata alam, maka harus saudara dan saya pahami bahwa mengelola alam yang baik akan berdampak positif untuk kehidupan kita maupun generasi-generasi berikutnya. Ketika saudara dan saya sebagai orang tua, sebagai generasi-generasi masa kini, mengelola alam dengan baik, dengan sungguh luar biasa, maka yang akan merasakan dampak dari kerja kita bukan kita, tetapi generasi-generasi selanjutnya. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah yang saudara dan saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya punya catatan juga bahwa saya teringat akan sebuah tulisan yang ditulis oleh Martin Luther King Jr. berkata, pertanyaan hidup yang paling mendesak adalah, apa yang sudah kau perbuat bagi orang lain? Pertanyaan hidup yang paling mendasar untuk saudara dan saya renungkan sebagai gereja adalah, apa yang sudah saudara dan saya perbuat? Apa yang sudah saudara dan saya persiapkan untuk generasi kita selanjutnya? Saudara-saudaraku, ya, mari kita renungkan dan kita perhatikan bahwa apa yang saudara dan saya saat ini lakukan untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Apakah yang kita buat ini menguntungkan mereka? Atau malah sebaliknya, yang kita buat sekarang ini justru akan merugikan generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau melihat akan pertanyaan ini, saya juga teringat, saya kutip dari buku ini, saudara-saudara. Katanya pada sekitar tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2007 itu, saudara-saudara, ada satu surat yang sangat luar biasa yang terkenal di media sosial. Ya, saudara-saudaraku, ada surat yang berkata begini. Surat itu berjudul Surat tahun 2070. Saudara dan saya mau tahu isinya? Isinya bercerita begini. Surat ini ditulis oleh seorang ibu yang isinya seperti ini.
Aku adalah salah satu orang yang tertua di masyarakat. Aku berusia 50 tahun, namun penampilanku seperti berumur 85 tahun. Saudara, umur 50 tahun tapi ketoe seperti 85. Ya. Aku ingat ketika aku berumur 5 tahun, semuanya tampak berbeda. Aku bisa mandi selama setengah jam dengan air yang melimpah. Tapi saat ini kami menggunakan handuk dengan minyak mineral untuk membersihkan kulit kami. Karena saat ini sangat kekurangan air. Aku ingat bahwa sebelumnya para wanita itu memiliki rambut yang indah. Dulunya rambut wanita itu sangat indah, tapi sekarang para wanita di zaman ini harus mencukur rambutnya pendek supaya gampang ngurusnya karena air sangat susah. Dulu ayah saya bisa mencuci mobil, bisa mencuci motor dengan air yang melimpah. Tetapi sekarang ini sangat sulit untuk melakukan hal itu. Semuanya sudah berbeda. Sekarang semua sungai, semua danau, waduk, lapisan air bawah tanah kering dan sudah terkontaminasi. Air tidak dapat lagi diproduksi dan oksigen juga menurun akibat kurangnya pepohonan. Saat ini aku hanya diperbolehkan minum setengah gelas sehingga saat ini saya menderita gangguan ginjal sekitar 85%. Makanan yang tadinya begitu higienis, begitu subur, sekarang diganti dengan makanan-makanan yang penuh dengan pengawet dan sebagainya. Yang jelas, saat ini aku sangat menderita. Kira-kira sebegitu potongan surat, dan masih panjang lagi surat yang dinamakan surat tahun 2070. Yang intinya menceritakan tentang keberadaan, kesusahan, tentang rusaknya alam. Nah, saya juga sementara cari apakah benar ada pernah beredar surat seperti ini. Saya cuma cari di Google, ya. Saya cari-cari dan saya sudah ketemu. Dan memang surat ini menyiratkan bahwa betapa jahatnya ketika saudara dan saya tidak ingat akan tugas dan mandat kita dalam mengelola bumi. Yang rugi bukan saudara dan saya. Yang rugi adalah anak cucu kita nantinya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara, ya, kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan bahwa saat ini saudara dan saya, kita adalah generasi yang berperan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah termasuk generasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan mungkin kita bukan orang yang mengeksploitasi alam itu secara besar-besaran, tapi saudara dan saya hanya melakukan tindakan yang kecil. Contohnya, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kondisi udara dan sebagainya. Saudara dan saya hampir tidak peduli terhadap alam. Dan itu boleh dikatakan saudara dan saya merusak tugas luhur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa tugas luhurnya? Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Penuhilah bumi, berkuasalah dan taklukkanlah. Salahnya di mana Pak Pendeta? Salahnya adalah kita penuhi bumi, kata berkuasa dan taklukkan ini kita salah artikan. Saudara dan saya salah artikan. Saya kasih sedikit ilustrasi saudara-saudara. Ketika saya masih berpelayanan di pos pelayanan di Jemaat Pekanbaru, Immanuel Pekanbaru, saya dapat pelayanan di Jemaat Sorek 1-2 jam dari Pekanbaru. Nah, saudara-saudara, ketika saya pulang pergi dari Pekanbaru ke jemaat saya di Sorek itu, di sepanjang jalan saya lihat ada truk-truk besar yang mengangkut kayu-kayu gelondongan. Kayu-kayunya itu besar banget, saudara. Dan sopir yang mengantar saya itu kadang-kala mengatakan begini, Pak Pendeta tahu nggak
apakah kayu-kayu ini legal atau tidak? Saya bilang saya nggak tahu. Sopir itu nyelentuk bahwa sebagian besar kayu-kayu yang ada di depan kita, yang ada di truk ini adalah legal logging. Saudara-saudara, dan memang hutan Riau saat itu sudah sangat luar biasa rusaknya, saudara. Ya, saya potong sedikit ya. Yang celakanya begini, hasil dari uang legal logging ini, ya, penjualan kayu secara liar ini, kadangkala masuk dalam persembahan. Kami sebagai pendeta tidak bisa menolak toh, dan karena kami tidak tahu bahwa itu adalah uang hasil dari hal yang haram atau tidak, ya. Tetapi itu yang terjadi. Bahkan ketika saya masih juga berpelayanan di satu tempat di Dumai, tepatnya di Pulau Rupat Utara, terjadi perusakan alam yang sangat luar biasa. Terumbu-terumbu karang itu dijual, saudara-saudara. Ya. Dan luar biasanya, yang terlibat dalam penjualan atau perusakan seperti itu, yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik jahat terhadap alam, itu orang gereja, umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan jemaat atau orang-orang generasi-generasi di Pekanbaru saat ini dan sekitarnya saat ini. Apakah generasi-generasi saat ini masih bisa menerima, masih bisa menikmati indahnya alam Pekanbaru? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, ketika saudara dan saya merusak alam, maka yang rugi adalah generasi yang selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, perenungan kita yang berikutnya adalah perenungan yang terakhir. Nuh dan keturunannya ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi mitranya dalam menata alam saat itu. Dan yang menjadikan Nuh dan keturunannya dipilih oleh Tuhan adalah karena Nuh dan keluarganya hidup taat hanya kepada Tuhan. Perhatikan baik, saudara. Dan salah satu cara untuk selalu hidup taat kepada Tuhan yang dilakukan oleh Nuh adalah Nuh dan keluarganya selalu rendah hati untuk memeriksakan hidup mereka dan keturunannya berdasarkan firman Tuhan. Boleh dikatakan, saudara, kemungkinan bisa dikatakan Nuh itu sama dengan Daud yang selalu berkata, selidiki aku, lihat hatiku, seperti itu. Ya. Jadi untuk saudara dan saya, kali ini saudara dan saya mau diingatkan, agar jabatan kita, tugas kita sebagai mitra Allah tetap untuk kita, agar saudara dan saya tetap dalam keterpilihan kita sebagai mitra Allah, maka saudara dan saya pun harus senantiasa berkata seperti Nuh. Tuhan, selidiki aku. Lihatlah aku. Apakah aku masih hidup berkenan kepadamu? Coba saudara buka kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-40. Ya. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-40. Jelas dikatakan bahwa firman-firman Tuhan itu adalah cermin yang sangat terang. Cermin yang sangat jelas yang bisa membuat saudara dan saya sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Itu pun kalau saudara dan saya mau mengerti bahwa firman Tuhan ini bukan hanya firman, tetapi dia juga cermin untuk menyatakan kesalahan saudara dan saya, untuk menyatakan kekurangan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya setiap hari, setiap waktu, saudara dan saya tetap menjadi mitra Allah. Saudara dan saya tetap menjadi umat pilihan Allah. Ya. Selidiki aku, apakah aku masih bisa seturut dengan kehendakmu, saudara-saudara. Jadi jadikanlah firman ini sebagai cermin kehidupan kita. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Satu kali ada pengusaha hotel, ya hotel kelas melati ya. Kalau kelas melati otomatis fasilitasnya tidak seperti bintang 5 kan? Iya kan? Kalau kelas melati ya biasa-biasa saja. Nah, pemilik hotel ini, pengusaha hotel kelas melati ini sangat jengkel karena apa? Karena tamu-tamu yang datang menginap di hotelnya itu, mereka menuntut diperlakukan seperti tamu di hotel berbintang.
Ya padahal kita tahu bersama fasilitas Hotel Melati ya palingan kalau bukan AC, kipas angin kan? Itu pun kipas angin yang kadang-kala bunyinya kruk 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 gitu ya. Ya namanya juga Hotel Melati ya. Nah saudara-saudara, tapi tamu-tamu yang menginap di situ rata-rata saudara, rata-rata mereka minta diperlakukan seperti tamu-tamu di hotel berbintang 5 dan seterusnya. Dan mereka suka marah-marah di depan resepsionis. Mereka suka mengomel, memukul meja resepsionis, saudara. Pemilik hotel ini menjadi jengkel sekali. Ya, kira-kira apa yang harus dia lakukan supaya tamu-tamu ini menyadari bahwa mereka sudah salah tempat, salah marah. Kenapa marah di hotel kelas Melati? Dan tamu-tamu itu kalau marah mukanya seram-seram. Nah, akhirnya pemilik hotel ini dapat satu cara. Di belakang resepsionis itu ditempel cermin. Cermin yang besar sekali. Nah, ketika tamu-tamu itu mulai marah, mulai membentak-bentak, tamu-tamu itu lihat mukanya di cermin. Elek toh? Elek. Tidak ada orang yang marah mukanya cakep. Coba Bapak Ibu di rumah sambil marah di cermin. Cakep nggak mukanya? Nggak tahu. Yang ada orang Ambon bilang urat sampai tak tantang di sini. Begitu keseng. Ya toh? Yang jelas bahwa kata orang kalau marah itu pasti jelek. Muka merah, ya. Bahkan ada marah karena saking marahnya gemetar, ya. Saudara-saudara pokoknya jelek. Nah ini yang dilakukan oleh sang pemilik hotel. Dia taruh cermin. Dan akhirnya berhasil saudara-saudara. Tamu-tamu kalau mau marah, dia lihat mukanya di hotel, mereka tidak jadi marah. Nah saudara-saudara, tahu nggak makna ilustrasi ini? Maknanya adalah, saudara dan saya punya satu cermin yang istimewa. Untuk apa? Untuk kita berkata, Tuhan selidiki aku. Gimana caranya? Pakai firman Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap menjadi umat pilihan Tuhan. Mitra kerja Allah untuk selama-lamanya sampai dia datang. Ingat, Nuh dipilih bukan karena kuat dan hebatnya, tapi karena ketaatannya dan ketekunannya karena takut akan Allah. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita selalu dengan rendah hati memeriksa diri, menyelidiki hidup kita, apakah masih sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, agar kita tetap dipilih menjadi mitra Allah dalam rangka menata alam, menghadirkan suasana sorgawi berdasarkan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Umat Tuhan, saya mempersilakan saudara-saudara untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami kembali boleh mengikuti ibadah saat ini. Walaupun Tuhan kami masih harus mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada, tetap nyata dalam ibadah kami saat ini. Terbukti bahwa kami diberkati oleh firman Tuhan dan kami diingatkan bahwa kami adalah mitra-Mu Tuhan, mitra kerja-Mu. Engkau menyelamatkan kami bukan untuk hanya menebus dosa kami, tapi juga Engkau meneguhkan kami menjadi mitra kerja-Mu dalam rangka menjaga alam semesta ini. Karena itu Tuhan, ampunilah kami kalau dalam hidup kami memberlakukan hal-hal yang tidak baik terhadap alam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pasti mengampuni kami yang benar-benar mengakui akan kesalahan-kesalahan, khususnya kesalahan ketika kami sudah merusak alam ini. Entah sengaja atau tidak. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas peringatan-Mu saat ini. Dan kami berjanji kami akan hidup seperti Nuh. Dan setiap hari kami dan keluarga kami akan berkata, Tuhan, selidiki kami. Lihat hati kami, Tuhan. Apakah kami masih sesuai dengan kehendak-Mu? Agar kami tetap layak menjadi mitra-Mu, menjadi kepunyaan-Mu, menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu sampai Engkau datang nanti. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa khususnya untuk gereja-gereja-Mu. Gereja bersama dengan pergumulan-pergumulannya di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau mengenal akan gereja-gereja-Mu. Engkau tahu pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Terkhusus Tuhan GPIB di Mupel, Jawa Timur di tempat ini. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang sementara bergumul. Pergumulan yang paling utama adalah untuk tempat ibadah, untuk pelaksanaan ibadah, izin beribadah dan sebagainya. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan Yesus akan senantiasa nyata untuk gereja-gereja ini. Untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, pendeta, penatua, diaken, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan akan Mupel dan juga pengurus-pengurus di dalam regio. Kami juga percayakan mereka semua ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan, yang Kau pilih, Engkau teguhkan, Engkau utus dan teguhkan di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya dengan masing-masing kegiatan pelayanan. Ada banyak rencana kami ke depan Tuhan. Mungkin dalam waktu dekat kami sudah akan melakukan ibadah tatap muka di dalam nama Tuhan Yesus yang punya persekutuan ini, yang empunya kami. Engkau memberkati rencana kami. Kami ingat firman-Mu untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap rencana. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini maupun hari esok. Karena itu Tuhan, kami serahkan rencana ini di dalam tangan kasih-Mu, agar rencana ini terjadi sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Berkati akan ketua majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, berkati akan semua penatua diaken, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan, dan juga berkati koordinator-koordinator sektor, pelayan-pelayan PA, pelayan PT, pengurus-pengurus Pelkat, unit misioner BPPJ, bahkan pegawai GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk warga jemaat yang berada dalam lanjut usia. Kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa masa muda mereka, Engkau yang menopang mereka. Masa tua pun Tuhan yang sama menopang dan menjaga seluruh orang tua kami yang sudah lansia. Kami berdoa untuk anak-anak, remaja dan pemuda dalam pendidikan dan pergaulan. Terkhusus anak-anak kami, pemuda-pemudi gereja-Mu. Oh Tuhan Yesus,
hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada anak-anak muda ini, sehingga mereka senantiasa takut akan Tuhan di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan. Anak-anak muda yang sementara bergumul juang untuk cita-cita dan harapan di bangku kuliah, di bangku sekolah, anak-anak muda ini Engkau berkati. Anak-anak muda yang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, Engkau berkati Tuhan. Anak-anak muda yang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup, Engkau juga memberkati mereka mendapatkan pasangan hidup yang sesuai, yang sepadan dengan Engkau, yang sepadan dengan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati mereka dalam kesendirian mereka. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendoa bagi mereka, tapi juga menjadi saudara, menjadi tempat mereka untuk mencurahkan segala sesuatu keinginan mereka, menjadi teman yang terbaik untuk saudara-saudara kekasih kami ini. Keluarga berduka, kami juga menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan akan semua keluarga-keluarga yang saat ini merindukan untuk keturunan. Ajaib kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami percaya semuanya terjadi di dalam kendali Tuhan. Pergumulan-pergumulan jemaat dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam usaha, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengatasi pergumulan tersebut. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, bersyukur karena hari ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus sempurnakan ungkapan syukur mereka. Lalu Tuhan, saat ini hamba-Mu berkata, Ya Allah, Ya Abba, Adonai Rapah kami, Yehova Rapah, kami saat ini menyebut nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Engkau Allah, tabib di atas segala tabib. Mujizat-mujizat-Mu nyata dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Karena saat ini kami akan berdoa. Kami menyebut nama saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Saudara kekasih kami Ibu Sunjaswati Malole, Nyonya Lita Mira, Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Riawarau, Nyonya Maria Magdalena Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyo, Bapak Lexi Lapian, Bapak L.S. Habismoko, Bapak Arjunan Walan, dan Bapak Christian Gultau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang perkasa ini, kami percaya bahwa doa kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mereka beroleh mujizat, mereka beroleh kesembuhan saat ini dan seterusnya. Obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka pakai penuh dengan urapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan doa untuk keluarga-keluarga yang kami topang dalam doa. Dari sektor pelayanan 1, keluarga John Alfred Kristanos. Di sektor pelayanan 2, keluarga Julianto Adriana Rumeser. Di sektor pelayanan 3, keluarga Deli A. Sion. Tuhan sertai dan berkati keluarga-keluarga ini, sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dari sektor pelayanan 1, Diaken Alvaris Peta. Dari sektor pelayanan 2, Diaken Emmanuel Sohoka. Di sektor pelayanan 3, Diaken Irwan Agustian. Seluruhnya kami percayakan kekasih-kekasih hati kami ini di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Pemerintah, bangsa dan negara kami, TNI dan juga Polri sebagai aparat, DPR, MPR, para menteri, Tuhan Yesus jaga dan pelihara. Terkhusus di dalam kondisi wabah corona saat ini, kami percaya Tuhan bahwa ada waktunya corona ini akan berlalu dari muka bumi ini, khususnya dari Indonesia, dan kami boleh menikmati hari hidup kami seperti sedia kala. Kami berdoa untuk sesama kekasih hati kami yang terkena bencana alam, penindasan dan ketidakadilan, kemiskinan dan juga peperangan, terkhusus saudara-saudara. Kami berdoa, kami angkat hati kami, mari angkat hati kita untuk berdoa untuk suasana yang terjadi di Papua, di mana TNI dan Polri bekerja sama untuk memberantas para pengacau-pengacau yang menggoncang NKRI. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Tuhan ada menyertai TNI dan Polri untuk memberantas para pengacau-pengacau NKRI ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Lebih dari segala-galanya kami percaya bahwa minggu yang baru ini,
pekan hidup yang baru ini, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Ada banyak rencana-rencana kami dalam rumah tangga kami. Ada banyak hal-hal yang ingin kami lakukan di dalam keluarga kami. Oh Yesus, dari mimbar yang suci dan kudus ini, hamba berdoa dan berkata, Tuhan, mari dengarkan doa anak-anak-Mu dari lubuk hati mereka dalam doa pribadi di saat yang teduh. Demikianlah doa anak-anak-Mu Tuhan, hamba yakin Engkau mendengarnya. Lalu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami berkata, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarikh 29, 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan bernyanyi dari nyanyian Gita Bakti 84, bait yang pertama, inilah ungkapan syukurku. Saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan korban dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita menerima amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dan saya dengarkan.
Umat Tuhan, merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.